Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat, mahasiswa dan mahasiswi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan di bawah keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas satu tema, yaitu hakikat manusia, ya. Hakikat manusia. Yang pertama, bahwa hakikat manusia adalah dia sebagai makhluk atau yang diciptakan. Sedangkan yang menciptakan disebut dengan Khaliq. Siapa Al-Khaliq? Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebagai mukarram, yang artinya dimuliakan. Yang ketiga, sebagai mukallaf, yang artinya dibebani. Yang keempat, sebagai mukhayyar, yaitu bebas memilih. Dan kelima, sebagai majzi, ya, mendapat balasan. Kita akan coba pahami ya satu persatu. Silakan menyimak dengan baik. Yang pertama, manusia sebagai makhluk atau yang diciptakan, sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran surat Shaffat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinil lazib. Yang artinya, maka tanyakanlah kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh ya, kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Quran surat 11. Sahabat mahasiswa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karakter makhluk adalah, yang pertama, dhaif, dia lemah, karena tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang makhluk tidak akan bisa berbuat apa-apa. Selain dhaif, dia juga jahil, yaitu bodoh, ya, dia tidak tahu apa-apa, melainkan jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengucurkan setitik ilmu bagi makhluk tersebut. Selain jahil, juga ya, makhluk itu fakir, ya, dan yang memberikan kecukupan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan makhluk, ya, manusia di atas fitrahnya. Artinya semua manusia dilahirkan dalam kondisi fitrah atau dalam kondisi berislam, sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir, manusia yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Kemudian yang kedua adalah mukarram, bahwa manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Karena memang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perangkatnya yang sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Al-Isra ayat 70. Jadi ini mengapa alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala
menjadikan manusia itu mukarram atau dimuliakan karena memang dari segi penciptaannya Allah jadikan manusia itu lebih sempurna dari makhluk yang lainnya. Kemudian kenapa disebut mukarram juga, bahwa dalam sejarah kehidupan manusia di awal penciptaan manusia Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Sujud di sini bukan sujud menyembah tetapi sujud lita'zim, ya, artinya menghormati Nabi Adam alaihissalam. Dan semua malaikat patuh ikut bersujud di hadapan Adam alaihissalam dalam rangka menghormati dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali iblis, ya. Iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Alasannya menganggap dirinya lebih hebat, ya, lebih mulia daripada Adam. Padahal dengan merasa dia lebih hebat itu telah membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu, kenapa manusia dikatakan mukarram adalah karena ilmu dan akalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan akal dan ilmu, ya. Artinya dengan potensi akal yang dimiliki manusia bisa memperoleh ilmu. Dan ini yang menjadikan manusia memiliki kelebihan daripada makhluk yang lainnya. Selanjutnya, manusia sebagai mukallaf atau makhluk yang dibebani dalam hal yang pertama beribadah, dan yang kedua memikul amanah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Dzariyat, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian terkait dengan memikul amanat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ulama tafsir menyebutkan bahwa di awal-awal penciptaan manusia, bahwa Allah menawarkan amanat kepada seluruh makhluk, ya. Pertama menawarkan amanat ini kepada langit dan bumi, gunung, ya, untuk bisa memikulnya, ya. Amanat yang dimaksud amanat di sini adalah amanat tanggung jawab pengelolaan bumi dan sebagainya. Ketika langit dan bumi, gunung-gunung ditawarkan, mereka enggan menerimanya karena merasa tidak mampu untuk mengemban tanggung jawab yang sedemikian besar, dan ditawarkanlah kepada Nabi Adam. Ini makna mukallaf, yaitu diberikan tugas, beban untuk beribadah dan mengemban amanah. Berikutnya, manusia sebagai mukhayyar, makhluk yang diberikan kebebasan untuk memilih beriman atau kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Artinya memang ada dua pilihan, ya. Manusia diberikan pilihan beriman atau kufur. Tidak ada paksaan dalam agama. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan, La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Artinya bahwa manusia sebagai makhluk yang mukhayyar, dia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara milih beriman yang pada akhirnya dia masuk surga, atau dia mengambil jalan kufur sehingga dia masuk ke dalam neraka. Bebas, ya. Demikian juga Islam. Tidak boleh memaksakan agama Islam kepada siapapun. La ikraha fid din. Hanya bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang yang betul-betul ikhlas menerima syahadat,
sehingga dia menjadi seorang muslim. Yang kelima adalah manusia sebagai majzi, yang artinya mendapat balasan. Ya, manusia nanti di akhirat akan dipisah menjadi dua, yaitu ahli surga dan ahli neraka. Orang ahli surga maka ya tempatnya di surga, yang ahli neraka tempatnya di neraka. Dalam surat Najm, An-Najm disebutkan alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Artinya manusia adalah makhluk yang kelak di akhirat akan diberikan balasan. Kalau dia taat ketika di dunia, dia melakukan tanggung jawab sebagai makhluk Allah, yaitu dengan beribadah, melakukan kewajiban dan menjauhi larangan, maka akan diberikan balasan berupa surga. Dan bagi manusia yang melakukan dosa, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai muslim dan mukmin, ya, maka dia akan diberi balasan berupa neraka. Selanjutnya kita akan pahami tentang unsur-unsur manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan beberapa unsur di dalamnya. Yang pertama ada unsur fisik, ya. Fisik ini yang kelihatan, ini fisik, kelihatan oleh mata, ini fisik. Kemudian fisik ini tidak bisa bergerak jika tidak ada ruh. Maka potensi atau unsur yang kedua adalah ruh. Fisik dan ruh ketika menyatu, maka dikatakan orang tersebut hidup, bisa bergerak, ya, kemudian bisa berjalan, hidup, ya, karena ada ruh. Kemudian yang ketiga adalah unsur akal. Unsur akal ini berfungsi sebagai pelengkap bagi manusia agar bisa memilih, sebagai makhluk yang mukhayyar tadi itu, memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dari ketiga unsur ini masing-masing memiliki kebutuhan tentunya. Kebutuhan fisik contohnya seperti makan, minum, berolahraga untuk menjaga fisik tetap fit, begitu ya. Sedangkan kebutuhan akal ini ya tentu makanan bergizi, kemudian belajar. Selain itu, ruh juga mempunyai kebutuhan, ya, seperti makanan dan minuman yang halal. Makanan dan minuman ini adalah hakikatnya kebutuhan fisik. Tetapi jika makanan dan minuman yang dikonsumsi itu adalah makanan minuman yang halal, akan berimplikasi kepada ruh. Ruh akan lebih sehat, ya, ruh akan semakin mutmainnah, akan semakin tenang karena mendapat asupan makanan-makanan yang halal. Sebaliknya, jika ruh tidak mendapatkan makanan-makanan yang atau minuman yang halal, atau dia mengkonsumsi makanan minuman yang haram, ini akan mempengaruhi ruh seseorang. Doanya susah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang menjadi kebutuhan ruh yang lainnya selain makan minuman yang halal, yaitu ibadah dan zikir serta ketaatan kepada Allah yang lainnya. Semakin orang banyak melakukan ketaatan, maka ruhnya akan sehat, dibekali dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditambah dengan ibadah-ibadah kepada Allah, zikir-zikir kepada Allah, ya, maka dicukupkan kebutuhannya, maka insya Allah orang tersebut akan menjadi manusia yang kuat, kokoh secara fisik,
secara akal dan secara ruhiyah. Berikutnya adalah tugas dan tanggung jawab manusia. Apa sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab manusia? Yang pertama adalah sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah, ya, sebagai Abdullah. Sebagaimana dalam surat Al-Dzariyat, ya, ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ya. Jadi tujuan dan tugas manusia yang pertama adalah sebagai Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas hamba Allah? Tentu tugasnya adalah beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah, bukan yang lainnya. Ini tugas yang pertama. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, maka harus bisa mengoptimalkan semua waktu, semua amal, semua pekerjaan, aktivitas keseharian kita dalam rangka menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini profesi kita, ini tanggung jawab kita yang pertama. Lalu yang kedua adalah selain dia sebagai hamba Allah, dia adalah sebagai khalifah. Khalifatun fil ardh, yaitu khalifah di muka bumi. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 30 disebutkan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi selain dia sebagai hamba Allah yang harus beribadah setiap saat, ya, maka tugas manusia yang kedua adalah dia menjadi khalifah. Apa arti khalifah? Khalifah artinya yang menggantikan. Khalifah yang artinya adalah pemimpin. Tugas khalifah adalah pertama memimpin, tentunya memimpin bumi, memimpin alam semesta. Kemudian tugas khalifah selain itu adalah menjaga, melestarikan, menjaga, kemudian memakmurkan bumi. Sahabat mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tugas dan tanggung jawab manusia, tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia adalah yang pertama beribadah, kemudian yang kedua sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai pemakmur bumi, sebagai penjaga alam semesta ini. Oleh karena itu, dengan jiwa kepemimpinan yang kita miliki sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap gerak-gerik kita, setiap langkah kita tidak lepas dari semangat untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu harusnya. Kemudian senantiasa menjaga alam semesta ini, memakmurkan bumi, al-amru bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar, ya, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Baiklah, mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Singkat, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita untuk bisa betul-betul memahami siapa sebenarnya manusia itu, apa tugas dan tanggung jawab manusia, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan milik Allah. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.